Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharain, amin. Hadis keempat tentang muzara'ah. Nah, tafadhal iqra. Wa bihi qala sana Utsman bin Abi Syaibah qala sana Yazid bin Harun qala akhbarana Ibrahim bin Sa'd an Muhammad bin Ikrimah bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham an Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Labiba an Sa'd bin Musayyib an Sa'd qala kunna nukril arda bima ala sawaki ibn az-Zar'i فما سدل بالماء منها فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة. Sudah kembali. وبه قال سنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال ثنا أوزاعيها وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ولفظ لأوزاعي قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بها إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على المزيانة وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيحلق هذا ويسلم هذا ويحلق هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك جزار عنه فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به. Diriwayatkan daripada Hanzalah bin Qais al-Ansari rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Sayyidina Rafi' bin Khadij tentang menyewa tanah dengan emas dan perak. Faqala, maka berkata ya Sayyidina Rafi' bin Khadij, la ba'sa biha, tidak mengapa dengannya. Artinya boleh-boleh saja kita sewa persawahan, kita sewa perkebunan dengan uang. Innama kanan nasu, hanya saja adalah manusia, artinya para sahabat, yu'ajiruna, mereka saling melakukan sewa menyewa. Ajara yu'ajiru, itu digunakan lafaz musyarakah, saling menyewa, lakukan sewa menyewa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima, dengan sesuatu yang ada di maziyanat. Maziyanat adalah sesuatu yang ada di kiri kanan parit, itu maziyanat. Wa akbalil jadawil, yang ada di pangkal pengairan, di pangkal pengairan atau pangkal parit. Wa asya'a minaz zar'i, dan beberapa macam dari tanaman. Fayahlaku hadza, lalu rusaklah yang ini. Wa yaslamu hadza, bagus yang ini. Wa yaslamu hadza, bagus yang ini. Wa yahlaku hadza, rusak yang ini. Walam yakun linnasi kira'un, tidak adalah bagi manusia sewa menyewa kecuali ini.
ini yaitu menggunakan emas dan perak. Falidzalika zajara anhu, maka karena faktor demikian ada yang tumbuh ada yang rusak, menegur ya Nabi darinya sewa menyewa, memperingatkan ya Nabi darinya sewa menyewa dengan cara demikian. Fa amma syai'un madmunun maklumun, adapun sesuatu yang ditanggung, yang diketahui jumlahnya, maka tidak mengapa dengannya. Hadis Ibrahim Nabi sempurna, berkata Imam Qutaibah dari Hanzalah dari Imam Rafi' dari Sayyidina Rafi' bin Khadijah radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang dimaksudkan dengan sewa menyewa? Menggunakan tanaman yang ada di pinggir-pinggir parit, seperti yang dikatakan seorang pemilik tanah berkata kepada pekerja, saya serahkan kebun saya kepada kamu, maka tanah yang ada di pinggir parit kiri dan kanan boleh kamu tanami sebagai upah sewa. Kemudian tanah yang ada di bagian awal pengairan itu boleh kamu tanami sebagai upah sewa. Kalau sekiranya yang dipekerjakan itu adalah, kalau tempat pekerjaan itu adalah kebun kurma, maka disewakan, kamu boleh menanam kacang-kacangan, sayur-sayuran antara pohon dan pohon tersebut. Kalau sekiranya yang disewakan itu adalah sawah, sehingga penanaman sawah di bagian dalamnya itu milik pemilik tanah, sementara upah sewa itu boleh menanam di pematang sawah, di kiri kanan sawah, atau di celah-celah jagung boleh menanam kacang tanah misalnya. Nah, jagung untuk pemilik, kacang tanah untuk penyewa. Padi yang ada dalam sawah untuk pemilik, sementara cabai yang ditanam di pematang sawah untuk pekerja. Akhirnya apa yang terjadi? Kadangkala padinya bagus, kacang tanahnya rusak. Kadangkala padinya rusak, justru cabai di pematang yang bagus. Kadang untung penyewa, kadang untung pekerja. Oleh sebab itu Nabi melarangnya, dan Nabi hanya memperbolehkan menyewa dengan menggunakan uang. Maka kita berikan solusi kepada masyarakat Minangkabau secara khusus, dan itu kasus Nusantara, yaitu menyewakan tanah, menggadaikan tanah, menggadaikan sawah kepada seseorang, lalu seseorang itu menggarap sawah sampai hutang terbayar. Bagaimana cara solusinya? Yaitu menjual sawah tersebut, bukan digadaikan tapi dijual. Saya jual kepada kamu sawah ini dengan harga sekian emas, dan saya bersedia membelinya kembali. Kamu bersedia menjualnya kembali kepada saya nanti kapan saya beli dengan harga yang sama. Nah, ini cara untuk bebas dari riba gadai-menggadai di Minang atau di Nusantara. Karena bukan Minang saja punya kasus itu. Nah, sampai ke Sulawesi itu juga kasusnya, ke Kalimantan juga begitu kasusnya. Tapi untuk Minangkabau ada kasus yang berat. Apa itu? Kalaupun dilakukan cara demikian, tetap hukumnya tidak sah. Nah, kenapa tidak sah? Karena sawah itu tidak boleh diperjualbelikan karena dia pusako tinggi. Nah, hadis. Wa bihi qadasana Qutaibah bin Sa'id an Malikin an Rabi'ah bin Abi Rahman an Hanzalah bin Qaisin annahu sa'ala Rafi' bin Khadij an kira'il ardi faqala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kira'il ardi faqala abiz-zahabi wal wariki faqala amma biz-zahabi wal wariki fala ba'sa bihi. Diriwayatkan daripada Sayyidina Hanzalah bin Qaisin rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, beliau bertanya kepada Sayyidina Rafi' bin Khadijah dari tentang menyewa tanah. Berkatalah Sayyidina Rafi',
telah melarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari menyewa tanah atau menyewakan tanah. Lalu berkatalah Sayyidina Hanzalah bin Qais, bagaimana kalau dengan sewanya emas dan perak, bayarnya pakai emas dan perak? Faqala, berkatalah Sayyidina Rafi', adapun dengan emas dan perak maka tidak mengapa. Emas dan perak di sini bukanlah poin penegakan hukum atau ketentuan hukum, tapi poinnya adalah dengan sesuatu yang diketahui kadarnya. Boleh dengan rupiah, boleh dengan ternak. Saya sewa sawah kamu dengan 3 ekor sapi, ini juga boleh. Yang dimaksud di sini emas dan perak bukan ainnya, tapi yang dimaksud adalah sesuatu yang maklum, jumlah yang dipastikan. Nah, itu beberapa dalil yang menyatakan pengharaman muzara'ah dan mukhabarah. 1, 2, 3, 4, 5 hadis. Sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan mukhabarah muzara'ah hukumnya haram. Tapi walaupun demikian, Imam Nawawi itu berpendapat mukhabarah muzara'ah hukumnya boleh. Mungkin nanti ada hadisnya. Sekarang babun fit tasdif fi dzalik. Bab ancaman dalam demikian mukhabarah dan muzara'ah. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaika hadatsana Abdul Malik bin Syu'aib bin Lath an hadatsani abi an jadi al-Lath qala hadatsani Uqayl an ibn Shihab qala akhbarani Sa'id ibn Abdullah ibn Umar ana ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhum kana yakri aradahu hatta balau anna Rafi' ibn Khalid al-Ansari hadatha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanha an ikra'il ardi falakiyahu Abdullah faqala ya ibn Khalid ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراء الأرض قال رافع لعبد الله بن عمر سمعت أمي وكان قد شهد بدرا يحدثاني أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قراء الأرض قال عبد الله والله لقد كنت أعلم في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تقرأ ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيء لم يكن علما فترك قراءة الأرض. Nah, demikian sikap yang harus dilakukan dalam beragama, dalam beramal. Diriwayatkan daripada Sayyidina Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma karena adalah Sayyidina Abdullah bin Umar itu yakri menyewakan ia ardahu akan tanahnya hatta balaghahu sehingga sampai berita kepadanya Sayyidina Abdullah bin Umar, sesungguhnya Sayyidina Rafi' bin Khadij al-Ansari haddatsa, dia telah meriwayatkan sebuah hadis, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kana yanha an qira'il ardi, ada ia Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang daripada menyewakan tanah. Menyewakan tanah maksudnya daripada hasil yang dihasilkan dari tanah itu sendiri, bukan dengan uang tunai, bukan dengan sewa yang pasti. Falakiyahu, maka menjumpai akannya Sayyidina Rafi' oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Faqala, maka berkata ya Sayyidina Abdullah bin Umar, ya ibn Khadij, wahai putra si Khadij, madza tuhaddisu an Rasulillah, apa yang engkau riwayatkan, apa yang engkau ceritakan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang menyewakan tanah? Saya dengar kamu mengatakan Nabi melarangnya. Qala Imam Rafi', berkata Sayyidina Rafi' kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum, sami'tu ammayya, aku pernah mendengarkan dua pamanku, wa kana, adalah kedua pamanku tersebut, qad syahida badran, sungguh menyaksikan kedua-duanya akan perang Badar. Yuhadditsani, menyampaikan kedua-duanya pamanku kepada ahlad dar,
Ahlad dar artinya orang yang ada di rumah, kepada istrinya, kepada bibi saya, kepada saya yang ada di dalam itu semuanya. Yuhaddisani ahlad dar. Ini metode pengembangan dan penyampaian agama di zaman baginda Nabi SAW. Apa yang didengar oleh mereka di Masjid Nabawi, mereka sampaikan di rumahnya. Jadi Sayyidina Rafi' bin Khadij, beliau merekam hadis tersebut dari dua pamannya. Sementara hadis sebelumnya menunjukkan beliau langsung yang mendengarkan Nabi SAW bersabda. Ini disebut dengan mursal. Nah, mursal apa itu? Mursal sahabi. Nah, mursal sahabi. Sayyidina Rafi' bin Khadij juga sahabat. Nah, merekam hadis seolah-olah beliau langsung daripada Rasulullah, padahal lewat pamannya. Dan mursal sahabi itu tidak ada masalah. Sesungguhnya Rasul SAW melarang daripada menyewakan tanah. Qala, berkata Sayyidina Abdullah bin Umar, demi Allah, laqad kuntu, demi sungguh aku, a'lamu, aku mengetahui, di zaman Nabi SAW sesungguhnya tanah pernah disewakan. Sesungguhnya tanah pernah disewakan dengan cara hasil, dengan cara atau dengan nilai hasil yang didapatkan di tanah tersebut. Saya sewakan kepada kamu sawahku ini dengan upah sewa setengah hasil per sekali panen. Kemudian khawatirlah Sayyidina Abdullah bin Umar yang saya masukkan tadi, amalan yang harus dilakukan oleh ahli suluk ilallah. Walaupun kita mengetahui ada hadisnya dan orang lain juga ada hadisnya, maka kita harus khawatir bahwa adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ahdatsa fi dzalika syai'an, meriwayatkan ia Nabi tentang demikian akan sesuatu yang tidak ada ia Sayyidina Abdullah bin Umar itu mengetahui hal tersebut. Karena kekhawatiran itu, maka beliau meninggalkan menyewakan tanah. Ini namanya ikhtiar, ini namanya berhati-hati. Saya tahu hadisnya membolehkan, tapi ada orang merekam hadisnya tidak boleh. Jangan-jangan memang Nabi merekam hadis enggak boleh itu setelah boleh. Akhirnya beliau meninggalkan sesuatu yang beliau ketahui. Nah, begitu juga dalam bermazhab. Kalau mazhab kita mengatakan makruh, mazhab lain katakan haram, kita tinggalkan. Kalau mazhab kita mengatakan sunnah, mazhab lain mengatakan wajib, kita lakukan. Hadis. أبي إليك قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا سعيد أن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خالد قال كنا نخابر عن أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن بعض عموماته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع. قال قلنا وما ذاك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخوه ولا يكارها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى. Diriwayatkan daripada Sayyidina Rafi' bin Khadij radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kunna adalah kami dulu, nukhabiru, kami melakukan mukhabarah. Mukhabarah dengan muzara'ah itu judulnya sama. Yang membedakan adalah bibit daripada pemilik tanah disebut muzara'ah, bibit daripada pengelola disebut dengan mukhabar. Adalah kami melakukan mukhabarah di zaman Nabi SAW. Wa zakara, maka menyebutkan ia Sayyidina Rafi' bin Khadij, anna ba'da umumatihi, sesungguhnya sebahagian bibit-bibitnya Sayyidina Rafi' atahu,
mendatangi ia sebagian bibi kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, fazakara anna ba'da umumati atahu. Ya betul. Sesungguhnya sebagian bibi-bibinya Sayyidina Rafi' itu mendatangi ia akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendatangi Nabi, berdialog dengan Nabi, bertanya kepada Nabi tentang sewa menyewa tanah. Faqala, maka kesimpulannya setelah pulang berjumpa dengan Rasulullah, apa kata sebagian bibinya? Naha Rasulullah, telah melarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, an amrin kana lana nafi'an, tentang sesuatu yang adalah sesuatu itu bagi kami itu memberi manfaat. Nabi telah melarang kami dari sesuatu yang memberi manfaat. Garis bawahi kalimat ini, wa tawa'iyatullahi wa rasuli anfa'u lana wa anfa'. Taat kepada Allah dan Rasul itu lebih memberi manfaat kepada kami dan sangat memberi manfaat. Sesuatu itu menguntungkan, tapi agama melarang. Sikap mukmin, tawa'iyatullah wa rasulihi anfa'u lana wa anfa'. Taat kepada Allah dan Rasul lebih bermanfaat daripada sesuatu yang tadi bermanfaat yang Nabi sudah larang. Qala, berkata ia Sayyidina Rafi' bin Khadij, qulna, kami katakan kepada bibi kami itu, wa mazak, apa itu yang bermanfaat kepada kalian tapi Nabi larang? Qala, berkata ia sebagian bibi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu ardun, siapa saja yang ada baginya tanah, fal yazra'ha, hendaklah dia menanami akannya tanah. Kalau Anda sibuk dengan kantor dan usaha bisnis, jika tidak bisa menggarap tanah, fal yuzri'ha, hendak dia memerintahkan menanaminya tanah kepada saudaranya, berikan kepada saudaranya. Wala yukriha bithuluth, tidak boleh ia menyewakan akannya tanah dengan sepertiga dari hasil panen, tidak juga dengan seperempat, tidak juga dengan ta'amin musamma, makanan yang ditetapkan jumlahnya. Artinya saya sewakan tanah ini sama kamu dengan 300 kilo beras, itu juga tidak boleh. Nah, itu maknanya tasdid. Padahal kalau menyewakan dengan musamma, itu hukumnya boleh-boleh saja. Nah, sama dengan zahab wal fiddah. Hadis. Wa bi ilaika hadatsana Muhammad ibn Ubaid qala hadatsana Muhammad ibn Zaid an Ayyub qala kataba ilayya Ya'la ibn Hakim anni sami'tu Sulaiman ibn Yasir bima'na asnad Ubaidillah wa hadithi. Nah, wa bi ilaika hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Waqi' قال حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن رافع عن ابن خالد عن أبيه قال جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا نهانا أن يذرع أحدنا إلى أرضا يملك رقبتها أو منيهة يمنعها رجل. Diriwayatkan daripada Ibni Rafi' Ibni Khadij dari bapaknya Sayyidina Rafi' bin Khadij, qala ja'ana, telah datang kepada kami oleh Abu Rafi'. Abu Rafi', siapa Abu Rafi'? Sayyidina Khadij, berarti Rafi' bin Khadij radhiyallahu ta'ala anhuma, karena kedua-duanya sahabat. Dari sisi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala, berkata ya Sayyidina Rafi' bin Khadij, nahana, berkata ya Abu Rafi', nahana, telah melarang akan kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam,
an amrin dari satu perkara, karena ada ia perkara yarfuku bina, menguntungkan ia perkara akan kami. Wa ta'atullah wa ta'atu rasulih, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, itu lebih menguntungkan kami. Apa itu yang Nabi larang? Nahana, melarang ya Nabi akan kami, bahwa menanami oleh salah seorang kami kecuali tanah yang dia miliki, rokobataha, pundaknya tanah. Rokobah itu identik kepada budak. Maksudnya di sini adalah tanah yang memiliki ya seorang akan ainnya tanah, atau manihatan, pemberian yang memberikan akannya tanah oleh orang lain, bukan dengan sewa. Tapi yang boleh kita tanami adalah tanah milik kita sendiri atau tanah yang dikasih oleh kawan. Manihah itu pemberian tanpa upah, apakah dipinjamin, apakah dihibahin, tapi bukan dalam bentuk disewakan. Jadi perawi bab muzara'ah dan mukhabarah yang terkedepan adalah Sayyidina Rafi' bin Khadij. Sayyidina Rafi' bin Khadij meriwayatkan hadis, ada dari pamannya, ada dari bibinya, ada dari bapaknya. Nah, bisa untuk buat catatan-catatan dalam hadis. Perawi hadis terbanyak dalam bab solat Sayyidina Wa'il bin Hujr. Perawi yang paling terbanyak dalam bab istihadah adalah Sayyidah siapa? Perawi terbanyak dalam bab muzara'ah mukhabarah, perawi terbanyak dalam bab korban adalah sahabat itu. Jadi kalau dicatat nanti itu habis waktu meriset lagi. Tapi sambil belajar terhadap babnya langsung pulang. Nah, itu namanya kreativitas. Hadis. وبإليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد أن أسيد بن ذهير قال جاءنا رفيع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل وقال من استغنى عن أرضه فليمنها أخوه أو ليدع. Diriwayatkan daripada Sayyidina Usaid bin Zuhair, seorang tabi'in, qala, beliau berkata, Ja'na, telah datang kepada kami oleh Sayyidina Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhuma. Faqala, berkata Sayyidina Rafi', sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang ia akan kalian. Nah, ini jelas mursalnya. Sesungguhnya Rasulullah melarang ia akan kalian dari satu perkara, karena yang ada ia bermanfaat bagi kalian. Tapi taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu lebih bermanfaat bagi kalian dari perkara tersebut. Sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang ia akan kalian dari haqal. Haqal artinya menanami tanaman. Haqal maknanya dari bercocok tanam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghna an ardihi", siapa saja yang tidak memerlukan dari tanahnya, siapa saja yang terkaya dari tanahnya, artinya dia tidak memerlukan tanah tersebut, dia tidak sempat menggarapnya. Tanah ada tapi tidak tergarap. Itu kalau dibiarkan itu melanggar aturan sunnah. Kalau kita punya tanah tidak bisa garap, sunnahnya adalah falyamnahha, hendak dia berikan tanah itu kepada saudaranya, au liyada, atau hendak dia tinggalkan tanah tersebut. Nanti ditinggalkan, dijual tanah itu kepada orang lain, atau dibiarkan kosong, liyada, atau hendak membiarkan kosong. Nah, tidak sempat menggarap tanah, tapi kepengen dapat untung dari tanah itu,
sehingga disuruh orang lain bekerja dengan upah separuh dari hasil yang dipanen. Kalau memang nanti hasilnya bagus, untunglah kedua belah pihak. Kalau gagal panen, siapa yang rugi? Pekerja. Kalau pemilik tanah tidak ada ruginya. Mau dapat hasil panen, dia dapat 2 kali untung. Kalau tidak gagal panen, dia tetap untung, karena sawahnya tetap jadi sawah. Nah, kebunnya tetap jadi kebun, ada penggemburan setiap waktu. Tapi kalau sawah tidak digarap, itu setahun lagi sawah, tahun kedua tetap sawah, tahun ketiga setengah kebun, tahun keempat pastikan sawah itu sudah jadi kebun, tidak jadi sawah lagi. Jadi lumpurnya berubah menjadi tanah. Nah, jadi keuntungan tetap bagi pemilik. Terjadilah unsur gharar di sana, unsur penipuan, merugikan saudara muslim. Nah, sementara dia tetap dalam keuntungan. Mau gagal panen, mau berhasil panen, dia tetap dapat untung. Jadi terjadi gharar, hukumnya haram. Itu dasar kenapa tidak boleh muzara'ah dan mukhabarah. Hadis وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو جعفر الخطمي قال بعثني أمي أن غلاما له إلى سعيد بن المسيب قال فقلنا له مسيب إلى سعيد بن المسيب سيب قال فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة قال كان ابن عمر لا يروي بأسا حتى بلغ عن رافع بن خديج حديث فأتاه فأخبر رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني هارثة فرأى زرعا في أرض ذهير وقال ما أحسن زرع ذهير قالوا ليس لذهير قال أليس أرض ذهير قالوا بلى ولكنه زرع فلان قال فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته. Nah, direkan daripada Abu Ja'far Al-Khatmi, qala, beliau mengatakan ba'atsani, telah mengirim akan aku ammi oleh pamanku, aku dan seorang budak miliknya. Kemana aku dan budaknya dikirim? Untuk jumpa dengan seorang imam. Dikatakan ini adalah Sayyid Tabi'in, Imam Sa'id bin Musayyib. Qala, berkata ia paman. Qala, berkata ia paman. Nah, kata paman, coba kamu datang, jumpai imam tersebut, katakan kepada beliau. Faqulna lahu, maka kami katakan kepada Imam Sa'id bin Musayyib, syai'un balaghana anka fil muzara'ah. Ada satu hadis, ada sesuatu telah sampai kepada kami dari kamu tentang muzara'ah. Qala, berkatalah Imam Sa'id bin Musayyib, kana Ibnu Umar, adalah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, la yara biha ba'san, tidak melihat ya Sayyidina Abdullah bin Umar dengannya muzara'ah ba'san, akan dosa. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar tidak melihat praktek muzara'ah itu dosa. Hatta balaghahu, sehingga sampai kepadanya Sayyidina Abdullah bin Umar dari Sayyidina Rafi' bin Khadij radhiyallahu ta'ala anhuma oleh sebuah hadis. Fa'atahu, lalu datanglah Sayyidina Abdullah bin Umar kepadanya Sayyidina Rafi' bin Khadij. Ini cerita datang ini ada pada hadis nomor 3392, hadis nomor 1 dalam bab ini. Itu cerita datang sudah selesai di sana. Wa akhbarahu, lalu memberitakan kepadanya Sayyidina Abdullah bin Umar dengan percakapan yang panjang sebelumnya oleh Sayyidina Rafi' bin Khadij radhiyallahu ta'ala anhuma,
apa beliau sampaikan? Sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ata mendatangi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Bani Harithah. Fara'a za'an fi ardi Zuhairin, lalu melihat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tanaman yang ada di tanah milik Zuhair. Bukan milik Zahir, tapi milik Zuhair. Faqala, maka berkatalah Nabi SAW, ma ahsana za'a Zuhair, alangkah indahnya tanaman si Zuhair. Qalu, mereka jawab, laisa li Zuhairin, tidak ya tanaman milik Zuhair. Qala, berkatalah Nabi SAW, alaysa ardu Zuhair, bukankah ini tanah Zuhair? Qalu, mereka katakan, bala, betul, tanahnya tanah Zuhair. Walakinnahu zar'u fulan, akan tetapi tanamannya adalah tanaman si fulan, yang menggarap si fulan, yang punya tanah Zuhair. Qala, berkata ya Nabi SAW, khudhu zar'akum, ambillah tanaman kalian, ruddu alaihin nafaqah, kembalikan oleh kalian di atasnya akan nafkah. Jadi si pemilik tanah disuruh oleh Nabi mengambil tanaman yang ada di sawah tersebut, kemudian disuruh mengembalikan biaya pengolahan, biaya bibit kepada si penanam. Nah, khudhu, ini perintah Nabi kepada pemilik tanah, ambillah tanaman kalian. Maksudnya ambillah tanaman yang tumbuh di tanah kalian, kembalikan oleh kalian kepadanya fulan, kepadanya fulan akan nafkah, pembiayaannya, berapa upah menanamnya, upah ke sawahnya, upah bibit, dan semuanya kembalikan. Artinya Nabi melarang dari praktek muzara'ah. Hadis. وبه قال حدثنا مصدق قال حدثنا أبو أحواز قال حدثنا طارق ابن عبد الرحمن عن سعيد ابن مسيب عن رافع ابن خليج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحالقة والمزابنة وقال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن muhaqalati wal muzabanati wa qala innama yazra'u thalathatun rajulun lahu ardun fa huwa yazra'uha wa rajulun muniha ardan fa huwa yazra'u ma muniha wa rajulun istaqra ardan bi dhahabin aw fiddatin. Diriwayatkan daripada Sayyidina Rafi' bin Khadijah radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan telah melarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari praktek muhaqalah. Muhaqalah adalah menyewa tanah dengan gandum. Menurut satu riwayat, muhaqalah itu adalah semakna dengan muzara'ah. Nah, makna yang paling tepat dengan judul hadis di sini adalah semakna dengan muzara'ah. Kemudian Nabi melarang daripada muzabanah. Muzabanah sudah jelas kemarin ditafsirkan, yakni membeli korma basah yang ada di batang dengan korma kering. Itu muzabanah. Jadi korma yang sudah nampak baiknya, yang ada di batangnya, kalau kita beli dengan uang itu hukumnya boleh. Yang penting nampak baiknya, tidak mungkin gugur karena faktor pertumbuhan tanaman. Dibeli dengan dinar, dibeli dengan dirham, dibeli dengan gandum, dibeli dengan apa saja, yang penting selain korma itu boleh-boleh saja. Tapi kalau pembelinya adalah korma kering, maka hukumnya haram karena dia sejenis. Nah, praktek itu namanya muzabanah, membeli korma basah yang di pohon dengan nilai korma kering. Sudah saya sampaikan 2 kali. Bisa ditanya, jangan lupa.
Wa qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yazra'u salasatun, hanya saja yang boleh bercocok tanam itu 3 orang. Yang boleh bercocok tanam itu hanya 3 orang. Pertama, rajulun lahu ardun, seseorang yang baginya punya tanah sendiri. Seseorang yang baginya punya tanah sendiri, fahuwa yazra'uha, maka dia boleh menanaminya. Yang kedua, rajulun muniha ardan fahuwa yazra'u ma muniha, seseorang yang diberi tanah, seseorang yang diberi tanah secara cuma-cuma, apakah dipinjamkan atau dihibahkan, dan dia menanami apa yang telah diberikan kepadanya. Yang ketiga, rajulun istaqra ardan, seseorang yang menyewa tanah dengan emas atau perak. Nah, tapi kalau kita bercocok tanam di tanah yang kita sewa dengan hasil dari tanaman, itu tidak boleh. Hanya dengan 3 cara kita boleh mengolah tanah. 1, tanah pemberian. 2, tanah pribadi. 3, tanah yang disewa dengan nominal yang jelas. Hadis. Qala Abu Dawud qara'tu Anas ibnu Yaqub at-Talqani qultu lahu hadatsakum ibnu Mubarak an Sa'id ibn Abi Syuja' hadatsani Utsman ibn Suhail ibn Rafi' ibn Khadij qala inni la yatimun fi hijri Rafi' ibn Khadij wajadtu ma'ahu faja'u akhi Imran ibn Suhail ibn Sahlin faqala aqrayna aradana fulanata bimi'atai dirhamin faqala da'u fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an qira'il ardi. Nah, diriwayatkan daripada Utsman bin Sahal bin Rafi' bin Khadij. Diriwayatkan daripada Utsman bin Sahal bin Rafi' bin Khadij. Ini sesungguhnya aku la yatimun, sungguh anak yatim di pangkuan Rafi' bin Khadij. Wa hajjatu ma'ahu, aku melakukan haji bersama bapak tiriku, bersamanya. Lalu datang kepadanya oleh saudaraku yang bernama Imran bin Sahal. Ternyata nama kakeknya sama dengan nama bapak tirinya. Nama bapak tirinya, nama bapak dan bapak tirinya sama pula nama engkongnya. Nah, coba lihat di sini bahasa Utsman bin Sahal bin Rafi' bin Khadij. Kata beliau, saya anak yatim di pangkuan Rafi' bin Khadij. Siapa Rafi' bin Khadij ini? Kakeknya sendiri. Ya. Saya anak yatim di pangkuan Rafi' bin Khadij. Berarti beliau anak yatim di pangkuan kakeknya. Oh gitu, bukan bapak tiri. Bapak tiri harus sama namanya dan nama bapaknya. Aku adalah anak yatim di pangkuan kakekku Rafi' bin Khadij, dan aku haji bersama beliau. Lalu datang kepadanya kakek oleh saudaraku Imran bin Sahal. Berkatalah saudaraku, aqraina ardana fulana, kami sudah menyewakan atau kami telah menyewakan tanah kami kepada seorang fulanah dengan nilai 200 dirham. Faqala, maka berkata ya kakek, biarkan olehmu akannya, tinggalkan olehmu akannya. Maka sesungguhnya Nabi SAW melarang dari menyewa tanah. Nah, menyewa tanah pakai dirham dan pakai dinar, menyewa tanah pakai dinar dan pakai dirham, ini terjadi khilafiyah di kalangan sahabat dan perawinya.
Padahal sudah jelas disebutkan di atas, kalau menyewa tanah dengan emas dan perak itu nggak ada masalah sebetulnya. Hadis. وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا بكير يعني ابن عامر عن ابن ابي نعيم قال حدثني رافع بن خالد انه ذرأ أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستكيها فسأله لمن الزرع لمن الأرض فقال زرعي ببذري وعملي ليشتروا ولباني فلان شتروا فقال أربتما فردوا أرض على أهلها وخذ نفقتك. Diriwayatkan daripada Sayyidina Rafi bin Khadij, masih beliau 3 hari ini masih ingat ni nama, hari keempat lupa. Diriwayatkan daripada Sayyidina Rafi bin Khadij radhiyallahu an, sesungguhnya beliau zara'a ardan, menanami sebuah tanah. Famarra bihi, maka lewat dengannya tanah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaskiha, dan dia Sayyidina Rafi bin Khadij itu menyirami iakannya tanah. Maka bertanyalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Rafi, liman zar'u, milik siapa tanaman ini? Walimanil ardu, milik siapa tanah ini? Faqala, berkatalah Sayyidina Rafi bin Khadij, zar'i bi bazri wa amali, tanaman ini dengan bibit aku dan pekerjaan aku. Bibit dari aku, kerja-kerja aku. Lihat satru, nanti hasilnya bagiku setengah. Wali bani fulan as-satru, bagi bani fulan pemilik tanah itu setengah juga. Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, arbaituma, kalian telah terlibat riba kedua-duanya. Arbaituma, arba ay ataitum birriba, kalian telah terlibat riba kedua-duanya. Ruddal arda ala ahliha, kembalikan tanah kepada pemiliknya. Wa khuz nafaqataka, ambillah pembiayaanmu, upah kerjamu berapa hari, kemudian berapa biaya yang kamu keluarkan untuk pembibitan, kamu minta sama pemilik tanah, sehingga tanah beserta tanamannya itu menjadi milik pemilik tanah. Ada beberapa hadis melarang tentang praktek muzara'ah dan mukhabarah. Babun fi zar'il ardi bighairi izni sahibiha, bab menanami tanaman tanpa izin daripada pemilik tanah itu sendiri. Hadis. Bihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Syari' an Abi Ishaq an Atha an Rafi' bin Khadij qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zar'a fi ardin qawmin bighairi iznihi falaysa lahu min zar'ihi syai'un wa lahu nafaqatuhu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zar'a fi ardi qaumin, siapa saja yang bercocok tanam di tanah satu kaum, bi ghairi iznihim, dan tanpa izin dari mereka kaum, falaysa lahu minaz zar'i syai'un, tidak ada baginya orang bercocok tanam dari tanaman itu apapun, walahu nafaqatuhu, dan baginya seseorang nafkahnya seseorang, baginya seseorang adalah pembiayaannya seseorang. Jadi dia tidak berhak mendapatkan hasil dari tanaman tersebut, dan dia hanya berhak menerima pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan tanah tersebut. Ini hadis lumayan bertoleransi. Hadis ini kedudukannya sahih, tapi riwayat yang sebelumnya bahkan dia tidak dapat penggantian daripada kerugian. Hadis yang kita riwayatkan kemarin tentang keringat orang zalim tidak perlu dibayar. Babun fil mukhabaratina. Wabihi qala hadatsana Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Ismail hadatsana Musaddad anna Hammad
وعبد الوارث حدثهم كلهم عن أيوب عن أبي زبير قال عن حماد وسعيد بن مناء ثم اتفقوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة قال عن حماد وقال أحدهما والمعاومة. Nah, boleh Umar, apa itu muhaqalah? Muhaqalah menyewa tanah. Menyewa tanah? Menyewa tanah Untuk orang lain yang ngisi. kita nyewa, antum nyewa, suruh Apri nanam. Muzabana? Membeli kurma basah di batangnya dengan kurma kering. Mukhabarah. Apa beda mukhabarah dan muzara'ah? Apa beda mukhabarah dan muzara'ah? Apri? Muzara'ah, bibit dari pemilik tanah. Bibit dari pemilik tanah. Mukhabarah? Bibit dari pengelola tanah. Bibit dari pengolah tanah. Nah, kasusnya seperti apa itu? Lengkapnya seperti apa? Itu kan bedanya. Lengkapnya seperti apa? Kalau perlakuan dari muzara'ah, yaitu ketika ada orang yang ingin menggarap sebuah tanah, kemudian dikasih bibit oleh pemilik tanah. Upahnya? Upahnya dibagi dua. Upah persentase dari hasil. Ya, 1/4 dari hasil, setengah dari hasil, 1/5 dari hasil, 2/3 dari hasil. Nah, itu disebut mukhabarah. Mukhabarah, muzara'ah, praktiknya sama. Yang menggarap tanah bukan pemilik tanah. Yang menggarap tanah bukan pemilik tanah. Tapi upah dari menggarap adalah persen dari hasil. Persenan dari hasil. Kalau bibit dari pemilik namanya muzara'ah, bibit dari pengelola namanya mukhabarah. Sedangkan muhaqalah maknanya sama dengan muzara'ah, penyewa tanah. Muhaqalah sama dengan muzara'ah. Apa itu muawamah, Umar? Muawamah kemarin sudah ada, tapi satu hadis. Nah, kalau satu hadis wajarlah nggak ingat. Diriwayatkan pada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata telah melarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari muhaqalah. Muhaqalah sama dengan muzara'ah, dari muzabana, membeli kurma yang ada di batang dengan kurma kering. Mukhabarah, yaitu praktek yang sama dengan muzara'ah tapi bibit dari pengelola. Muawamah, qala an Hamad wa qala ahduhuma wal muawamah. Wa qala al-akharu muawamah adalah bai'us sinin, menjual buah beberapa tahun. Nah, menjual buah beberapa tahun ini berlaku pada tanaman keras tentunya. Palawija nggak mungkin dijual beberapa tahun karena berbuah sekali saja.
Misalnya kita jual ke kawan buah kelapa kita selama 2 tahun. Nah, dari tanggal 1 Muharram 1447 sampai nanti Muharram 1449, awal Muharram 149, itu saya jual sama kamu 2 tahun buah dari kelapa saya ini dengan nilai 5 gram emas. Nah, itu hukumnya nggak boleh. Wala Hamad anis sunya, dan daripada praktek sunya. Nah, sunya ini belum ada diriwayatkan. Sunya artinya istisna majhul. Istisna majhul itu namanya sunya. Maknanya sejual kepada kamu seluruh korma yang ada di kebun ini kecuali beberapa batang. Nah, kecuali beberapa batang itu nggak disebutkan mana beberapa batang. Saya jual kepada kamu seluruh barang yang ada dalam kedai ini kecuali beberapa barang. Tapi kalau ditunjuk barangnya boleh, kecuali ini. Saya jual kepada kamu seluruh kebun kelapa yang ada di kebun ini kecuali batang ini boleh. Tapi kalau sunyanya itu tanpa ditunjuk, tanpa dipastikan, itu dilarang. Wa rakhasa fil araya. Nabi memberikan keringanan hukum tentang araya. Apa itu Ilyas araya? Itu udah sering. Baik araya. Zaharan ke araya. Tidak punya uang tunai, tapi ia perlu pada barang tersebut. Apa? Tidak punya uang tunai, tapi ia perlu pada barang tersebut. Dia nggak punya uang tunai tapi perlu barang tersebut, lalu dia beli berhutang. Dan Itu nama bonus, bukan araya. dia bayar dengan barang yang dia miliki, tidak barter. Itu barter namanya, bukan araya. Barter boleh. Itu bai'ul ardi bil ardi, jual barang yang barang. No problem. Seperti menjual kurma basah dengan kurma kering. Nah, itu doang ya, bukan seperti itu. Memang itulah dia hakikatnya. Kalau seperti nanti kayaknya itu contoh bagiannya, sampel. Dia bukan sampel, membeli korma basah dengan menyerahkan korma kering karena kebutuhan hidup. Itu araya. Yang harusnya dilarang. Gak boleh harusnya korma basah dijual yang korma kering. Tapi karena kebutuhan hidup, dia tidak punya uang, dibuatlah praktek seperti itu. Itu disebut dengan araya. Jadi dari sekian praktek yang dilarang tadi, Nabi melarang araya. Nabi mengecualikan atau memberikan keringanan hukum pada araya. Hadis Wabihi qala hadasana Abu Hamsin Umar ibn Yazid As-Sayyari qala hadasana Abbad ibn Awam an Sufyan ibn Husain an Yunus ibn Ubaid an At-Taib an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah muzabana wal muhaqalati wa an thunya illa ayyu'lama. Nah, coba Umar terjemahkan. Telah melarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari muzabana. Apa itu? Muzabana itu bibit dari tanah, dari pemilik tanah. Bibit. Pula salah. Nah, dari Tenggarang. Salah juga. Dari yang
Muzarana memilih kurma basah yang dari batang dengan kurma kering. Nah, muqaqalah. Muqaqalah yaitu menyewa tanah dengan gandum. Menyewa tanah dengan gandum. Nah, itu satu penafsiran. Penafsiran kedua. Penafsiran kedua. Penafsiran terkuat. Tadi sudah. Itu lagi. Sama dengan muzara'ah. Wani sunniyah. Sunniyah menjual buah beberapa tahun. Itu muawamah. Dari sunniyah menjual sesuatu dikecualikan yang tapi tidak ditunjuk barangnya. Nah, illa ayyuhlam. Kecuali kalau diketahui pengecualiannya. Nabi melarang dari sunniyah pengecualian kecuali bahwa diketahui ia pengecualian. Hadis Abi qala hadatsana Yahya ibnu Ma'in qala hadatsana ibnu Raja yakni al-Makkiyah qala ibnu Khuzaim hadatsani abi an Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man lam yadaril mukhabarata falya'dan biharbin min Allah wa rasulih. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak meninggalkan praktek mukhabarah, maka hendaklah dia umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Berarti mukhabarah prakteknya riba, sama dengan konsep riba. Hendaklah diumumkan perang dengan Allah dan Rasul. Kalau enggak mau tinggalkan mukhabarah, berarti anda telah berperang dengan Allah dan Rasul. Itu kira-kira penyebab kenapa hilangnya keberkahan daripada sawah-sawah, karena prakteknya sudah praktek mukhabarah. Sawah yang sama, orang tuanya bisa menguliahkan semua anak-anaknya. Bisa bikin rumah, bisa kuliah, bisa mengaji, bisa ini, bisa itu, bisa haji kadang-kadang. Tapi setelah sawah berpindah kepada anaknya kerja kantoran, diprakteklah mukhabarah sama muzara'ah, akhirnya sawah itu pun tidak ada hasilnya apa-apa. Hanya cukup untuk pulang dari rantau, makan dikit dah habis. Kemana hasil selama ini yang menyebabkan kamu jadi kerja di kantoran? Padahal ilmu pertaniannya berkembang, panennya 3 kali setahun. Dulu panen sekali setahun, sawah tak ada hujan, belum ada irigasi saat itu. Pupuk masih tai kambing sama tai sapi, nggak ada urea. Nggak ada pupuk daun. Sekarang ada pupuk daun, pupuk urat, pupuk batang, pupuk buah, semua dipupuk. Tapi hilang keberkahan karena praktek perang dengan Allah dan Rasul. Hadis Abi qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala hadatsana Amr ibn Ayyub an Ja'far ibn Burqan an Thabit ibn Hajjaj an Zaid ibn Thabit qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mukhabarati qultu amma al mukhabaratu qala an ta'khudh al ardu min nisfin aw thuluthin aw rub'an. Diriwayatkan dari Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata telah melarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari praktek mukhabarah. Saya katakan sama beliau, apa itu mukhabarah? Tabi'in bersama Thabit bin Hajjaj bertanya kepada Sayyidina Zaid bin Thabit, apa itu mukhabarah? Kamu ambil tanah orang lain dengan bayaran setengah hasil, sepertiga hasil, atau seperempat hasil. Berarti bibit dari kamu yang lola, tanah orang kamu bayar dengan sepertiga hasil. Itu namanya mukhabarah. Tapi kalau kamu menanami bibit dia, itu namanya muzara'ah. Jadi yang banyak praktek yang berlaku di kampung kita adalah mukhabarah. Babun fil musaqati, bab tentang musaqah.
Musaqah di dasarnya adalah saling siram menyiram. Ini bukan bergelut di kolam renang, di tempat mandi. Tapi maksud di sini adalah seorang pekerja menyirami kebun korma atau anggur milik seseorang, kemudian si pemilik kebun menyirami si pekerja dari hasil yang didapatkan dari kebun tersebut. Nah, secara kias hukum ini juga dilarang seharusnya. Dalam musaqah juga mengandung gharar, seperti gharar yang ada dalam mukhabarah dan muzara'ah. Kenapa? Karena kerja jerih payah daripada si tukang siram itu digantungkan kepada hasil panen. Nah, kalau gagal panen, berarti si tukang siram hanya dapat kecil atau bahkan tidak dapat sama sekali. Jadi, saya kerjakan kamu, misalnya masa siram korma itu 3 bulan, saya pekerjakan kamu menyiram korma saya yang ada kira-kira 1000 batang dengan upah 1/4 dari hasil panen. Itu namanya musaqah. Tapi diberikan toleransi untuk bab musaqah. Kenapa diberikan keringanan hukum? Nah, karena faktor darurat. Sehingga ada kaidah yang berbunyi al-hajatu qad tanzilu manzilat darurah. Kadang-kadang hajat itu menempati posisi darurat. Nah, walaupun ada unsur ghararnya tetap diperbolehkan, itu hanya boleh pada korma dan anggur saja. Maka kalau di kebun sawit nggak boleh. Saya tugasin kamu mengelola sawit saya 1 tahun ini, upahnya adalah setengah dari sawit, itu hukumnya haram. Dia hanya sama kurma dan anggur saja, karena itulah pohon yang wajib zakat. Hadis وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله النافع عن إرسالين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل أهل الخيبر بشطر ما يخرج من ثمره أو زرع. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam amala, memperkerjakan ia Nabi akan penduduk Khaybar dengan setengah apa yang dihasilkan dari buah atau apa yang dihasilkan dari tanaman. Setengah apa yang dihasilkan dari buah atau yang dihasilkan dari tanaman. Ini ternyata pendapat jumhur ulama yang mengatakan mukhabarah muzara'ah itu tidak boleh. Kita menganggap, atau ulama yang mengatakan mukhabarah muzara'ah boleh dengan alasan Nabi melakukan mukhabarah dan muzara'ah dengan masyarakat Khaybar. Nah, secara tegas di sini dikatakan bukan mukhabarah yang Nabi buat di Khaybar, bukan muzara'ah yang Nabi buat di Khaybar. Karena Khaybar bukanlah kebun korma yang akan ditanami, tapi Khaybar itu adalah kebun korma yang sudah ada, kebun korma yang sudah tumbuh, bukan menanami tanah kosong, tapi kebun yang sudah ada. Maka lebih tepatnya akadnya adalah musaqah. Jadi setelah Khaybar ditaklukkan, kemudian Yahudi diusir, kemudian dia minta izin untuk tinggal di sana sesuai dengan masa yang Nabi inginkan. Kemudian korma Khaybar itu disuruh mereka menyiraminya dengan hasil setengah dari panen, maka hukumnya boleh. Nah, bagaimana palawija? Palawija seharusnya tidak boleh. Lalu kenapa dibolehkan di sini? Yang dibolehkan di sini adalah palawija yang tumbuh di celah-celah korma. Lihat dalam bab kitabnya Ana Fathul Mu'in, juga nanti ada dalam Mahali. Mukhabarah musaqah tidak boleh kepada palawija kecuali palawija yang ditanam di celah-celah kebun korma. Hadis وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد الليثي عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن آناج النافع عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دافع إلى اليهود خيبر نخل خيبر وأرضاها على أن يعتمرها من أموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرته.
Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyerahkan ya Nabi kepada bangsa Yahudi Khaybar. Apa yang Nabi serahkan? Nakhla Khaybar, kebun korma Khaybar. Maaf, nakhla Khaybar, pohon korma Khaybar, wa ardoha, dan tanahnya. Ala ayyatamiluha min amwalihim, bahwa mereka kelola akannya tanah dari harta mereka. Mereka kelola akannya tanah dari harta mereka. Garis kalimat ini dalil Imam Nawawi mengatakan mukhabarah berlaku juga di Khaybar. Mukhabarah berlaku di Khaybar. Kenapa? Karena yaktamiluha min amwalihim, mereka mengelola tanah Khaybar dari harta mereka. Artinya tanah kosong yang ada di celah-celah pohon kurma. Sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah setengah dari hasilnya tanah. Hadis. وبه قال حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا جعفر بن برقان الميمون بن مهران المكسم عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وشطر أن له الأرض وكل صفراء والبيضاء. قال أهل الخيبر نحن أعلم بالأرض منكم فأعطيناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف. فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يسرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فهزر عليهم النخلة، وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرصاء. فقال في ذي كذا وكذا. قالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة. فقال فأنا أبي هزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Miksam rahimahullahu ta'ala dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala iftataha, tatkala menaklukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan Khaybar, wastarata, dan menetapkan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam anna lahul arda, sesungguhnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tanahnya. Sesungguhnya bagi Nabi adalah tanahnya. Karena Khaybar ditaklukkan sebahagiannya dengan cara damai, maka dia menjadi harta fai. Harta fai hanya untuk Rasulullah, bukan menjadi harta rampasan yang akan dibagi kepada peserta perang. Sehingga Nabi mensyaratkan bagi Nabi tanahnya, dan setiap yang kuning dan yang putih. Yang kuning adalah emas, putih adalah perak. Qala ahlu Khaybar, berkatalah penduduk Khaybar yang ditaklukkan secara damai tersebut, nahnu a'lamu bil ardi minkum, kami lebih berpengalaman dengan tanah dari kalian. Fa'tinaha, berikan oleh kamu akan kami akannya tanah. Ala anna lakum, dengan perjanjian, dengan kesepakatan, sesungguhnya bagi kalian setengah dari buah. Walana nisfun, bagi kami juga setengah. Faza'ama annahu a'tahum ala dhalik, mengira ya Nabi, za'ama, mengira ya Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ya Nabi kepada mereka atas demikian. Falamma kana hina yusramun nakhlu, maka tatkala adalah ketika dipanen akan korma tersebut, ba'atsa alaihim, mengirim ya Nabi kepada mereka masyarakat Khaybar ketika mau dipanen. Sebelum dipanen masih ada di batang, Nabi kirim Sayyidina Abdullah ibnu Rawaha
Fakhazzara alaihim an-nakhla, maka menerka, memperhitungkan ia Sayyidina Abdullah bin Rawahah alaihim, di atas mereka masyarakat Yahudi Khaybar, akan buah korma. Wa huwa alladhi yusammi ahlul Madinah al-kharz, dialah al-harz yang menyebut akannya oleh masyarakat Madinah dengan bahasa al-kharz. Masyarakat Makkah menggunakan bahasa al-hazr. Nah, Madinah menyebut bahasa kharz, dan bahasa kharz lah yang digunakan dalam bab fikih. Seperti yang kita bahas kemarin dalam Minhaj, apabila seseorang sudah dekat masa panen kurmanya, dia tidak boleh memanen sedikit pun untuk dimakan ataupun untuk dijual, sehingga dia mendatangkan al-kharis, orang yang akan mentakhis, memprediksi berapa kira-kira hasil panennya, berapa kurma basah dan berapa kurma keringnya, sehingga ditetapkan itulah menjadi acuan dalam pembayaran zakat. Berkatalah Sayyidina Abdullah bin Rawahah, fi hadhihi kadza, nah pada kebun yang ini sekian kilo hasilnya, wa kadza, dan sekian kurma keringnya. Kalau mereka katakan, aktsarta alaina ya Ibn Rawahah, kamu terlalu banyak menetapkan kepada kami ya Ibn Rawahah. Faqala, berkatalah Sayyidina Abdullah ibn Rawahah, fa ana ahli harzan nakhal, maka saya yang bertanggung jawab, saya yang bertindak harzan nakhal, untuk memprediksi hasil panen kurma. Wa utikum nisfal ladzi qultu, aku akan berikan kepada kalian setengah yang aku bilang. Anak kira setengah yang saya bilang itu hak kalian, bukan setengah yang aku bilang itu yang aku ambil, tapi setengah yang aku bilang untuk kalian. Kata Sayyidina Abdullah bin Rawahah, ini hasilnya kira-kira 500 kilo ini. Nah, 500 kilo. Janji kalian kepada Nabi berapa? Setengah. Nah, kalau setengah berarti bangsa Yahudi harus serahkan kepada Nabi 250 kilo. Sedangkan Yahudi katakan, aksarta alaina, kamu telah menerka terlalu banyak di atas kami. Kalau dikatakan 500 kilo berarti 250 kilo untuk Rasulullah. Kata Sayyidina Abdullah bin Rawahah, bukan 250 kilo untuk Nabi, tapi setengah itu untuk kalian. Bagaimana kira-kira? Kalian bilang banyak tadi 500 kilo, berarti setengahnya 250 kilo. Bukan 250 kilo yang kami ambil, tapi 250 kilo yang kami tinggalkan untuk kalian. Setuju kira-kira? Qalu hadzal haq, ini baru benar katanya. Nah, karena dia katakan 500 kilo banyak, jangan-jangan 450. Kalau 450, 500 kilo, 250 diserahkan ke Nabi, berarti mereka dapat 200. Kata Sayyidina Abdullah bin Rawahah, kalau kamu ragu dengan prediksi saya, yang saya bilang itu setengahnya untuk kalian. Nanti saya panen 250 ambil untuk kalian, sisanya biar kami bawa ke Madinah. Nah, mereka setuju. Nah, ini baru benar. Wa bihi taqumus sama wal ard, dengannya inilah berdiri langit dan bumi. Radina, sungguh kami ridha, an nakhuzahu billadzi qulta, kami akan ambil akannya dengan sesuatu yang kamu katakan. Khair. Nah, hadis. وبه قال حدثنا علي بن سهل وبه قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا زيد بن أبي زرقاء عن جعفر بن برقان بإسناد ومعنه قال فهزر وقال عند القول وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة. Nah, ketika ada riwayat qala safra wa bayda, maksudnya emas dan perak miliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, وبه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا كثير يعني ابن هشام عن جعفر بن برقان قال حدثنا ميمون المكسم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الخيبر فذكر نحو حديث زيد قال فهزر النخل وقال فأنا آلي جزاذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت.
Diriwayatkan dari Sayyidina Miqsam, riwayat yang lain dialir pada Muhammad bin Sulaiman Al-Ambari. Tadi riwayat pada Ayyub Muhammad Ar-Raqi. Di sini Muhammad bin Sulaiman Al-Ambari, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hina iftataha Khaybar, ketika beliau menaklukkan Khaybar, fa zakara nahwa hadis Zaid, beliau menyebutkan mirip dengan hadis Zaid. Di Zaid hadis yang di atas. Pada sana Ali bin Sa' Ar-Ramli, pada sana Zaid bin Abi Zarqa. Hadisnya sama dengan hadis Zaid. Qala fahazara an-nakhab, lalu memprediksi ya Sayyidina Abdullah bin Rawaha akan hasil korma tersebut. Wa qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Rawaha, setelah bangsa Yahudi katakan aksarta alaina ya ibn Rawaha, apa kata beliau? Ana ali juzazan nakhal, saya nanti yang turun langsung memanen korma ini. Wa utikum nisfa alladhi qultu, aku akan berikan kepada kalian setengah yang aku katakan. Aku akan berikan kepada kalian setengah yang aku katakan. Nah, satu bab terakhir, babun fil kharsi, bab tentang kharsi. Kharsi itu sama dengan harzi. Nah, وبه قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب عن أروى عن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرس النخل حين يطيب قبل أن يأكل منه ثم يخير يهودا يأخذونه بذلك الخرس أو يدفعونه إليهم بذلك الخرس لكي يحدث الزكاة قبل أن تؤكل الثمر وتفرق. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengirim dia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidina Abdullah bin Rawaha. Fa yakhrusun nakhla, lalu memprediksi, memperkirakan ya Sayyidina Abdullah bin Rawaha akan buah kurma. Hina yatibu, ketika sudah baik ia buah kurma. Yatibu bagus, bagus untuk dipanen. Qabla ayyukala minhu, sebelum baru dimakan dari buah kurma. Tsumma yukhayyiru, kemudian memberikan pilihan ya Sayyidina Abdullah bin Rawaha akan bangsa Yahudi. Ya'khuzunahu bidzalikal kharsi, mereka mengambil akannya korma dengan demikian prediksi. Artinya yang diprediksi itu yang diambil, atau menyerahkan mereka akannya korma kepada mereka dengan demikian prediksi. Jadi hasil prediksi itu yang diserahkan ke Nabi atau yang mereka ambil. Tadi diriwayatkan yang mau mereka ambil, supaya bisa dihitung zakat sebelum dimakan buahnya dan sebelum dibagi-bagikan. Hadis. وبه قال حدثنا ابن ابي خلف قال حدثنا محمد بن سابق عن ابراهيم بن طهمان عن ابي زبير عن سيدنا جابر بن عبد الله انه قال افاء الله على رسوله خيبر فاقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحه فخرصها عليهم. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau pernah berkata, afa Allah, telah menjadikan harta faid oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan harta Khaybar. Faqarrahum, lalu membiarkan, menetapkan ya Nabi akan mereka Yahudi Khaybar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kama kanu, sebagaimana mereka sedia kala, yaitu bertani, bercocok tanam, mengelola tanahnya. Wa ja'alaha bainahu bainahum, menjadikan ya Nabi akannya Khaybar antara Nabi dan antara mereka hasil setengah-setengah. Lalu mengirim ya Nabi akan Sayyidina Abdullah bin Rawaha, fa kharasaha, memprediksi ya Sayyidina Abdullah bin Rawaha akannya korma Khaybar di atas mereka bangsa Yahudi Khaybar. Hadis terakhir. وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو زبير انه سمع سيدنا جابر بن عبد الله يقول خرصها ابن رواحة 40,000 وسق وزعم أن اليهود
لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمرة وعليهم 20,000 مسكين. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan kharasaha telah memprediksi akannya kurma Khaybar oleh Ibnu Rawaha, hasilnya 40.000 wasak. 40.000 wasak itu 40.000 bagi 5 berapa? 400. 4.000 800 zakat. Zakat aja 5 wasak, ini 800 kali zakat. Bagaimana luasnya kurma ini? Wazama, dan mereka mengatakan sesungguhnya Yahudi lama khayyarahum, tak kala memberi pilihan akan mereka oleh Sayyidina Ibnu Rawaha, mereka mengambil buah dan kewajiban mereka membayar 20.000 wasak. Nah, 20.000 wasak. Ternyata redaksi di sini mereka membayar hasil prediksi kepada Nabi. Hadis sebelumnya mereka yang ambil hasil prediksi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.